Halo Sobat Andi, bertemu lagi kita dalam podcast TV Andi dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, pasangan artis, dan kita juga akan berdiskusi dengan tema yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Kak Verlita Evelyn dan Kak Ivan Saba. Kalau Kak Verlita pasti saya sudah nggak perlu perkenalkan ya Kak ya. Sudah mungkin dari pemirsa TV Andi juga sudah banyak bahkan ngefans dengan Kak Verlita, dan Kak Ivan pun juga sebagai musisi juga sudah dikenal luas. Halo, apa kabar Kak? Halo, Halo, baik. Apa kabar semuanya? kabar baik Ya, ya. kabar baik Kak, puji Tuhan. Nah, terima kasih sudah disempatkan bersama dengan kita sejenak ngobrol di tengah kesibukannya Kak Verlita dan Kak Ivan tentunya. Dan tema obrolan kita hari ini menarik ya Kak, tentang parenting. Di sini ada versi dari Dedi atau ayah dan versi mami atau ibu. Nah, kalau biasanya kita mungkin lebih sering melihat secara general saja parenting. Hari ini kita akan membahas keduanya pemirsa. Nah, ini Kak Verlita dan Kak Ivan sebagai artis tentunya sibuk ya Kak ya? Em, ya, disyukuri aja lah kalau semua kegiatan, kesempatan, pekerjaan yang sampai sekarang masih bisa kita jalani itu sebagai suatu Berkat. berkat dan Ya, nikmat sih sebenarnya. Jadi sibuk nggak sibuk itu kayaknya hampir ini ya, hampir sama aja lah ya hari-harinya. sama. Ya. Enak selalu menyenangkan lah gitu. Ya. Nah, itu Kak yang menarik. Jadi di tengah kesibukan sebagai artis yang kita sebagai masyarakat awam pasti taunya wah artis itu jadwalnya padat dan lain-lain. Yang justru menarik, justru tema yang Kakak tulis itu parenting. Dan setelah saya baca dan saya juga diceritain nih, loh Kak Verlita ternyata anaknya sudah 3, wow, gimana ini pengasuhannya? Makanya saya langsung baca nih bukunya. Ini pemirsa TV Andi, jadi sudah ada 2 buku yang ditulis oleh Kak Ivan dan juga Kak Verlita. Ada parenting versi dad dan juga parenting versi mom, jadi versi ayah dan versi ibu. Nah, sekarang mulai kita dari buku ini saya baca kan, membersamai anak itu biasanya membutuhkan waktu dan perhatian yang ekstra ya Kak ya. Gimana caranya di tengah kesibukan Kak Ivan maupun Kak Verlita sebagai artis, sebagai musisi, membagi waktu dengan buah hati? Apakah pernah anak-anak, apalagi nih saya baca anak-anak lagi di umur yang lucu-lucunya ini, pernah nggak diprotes Kak? Sebenarnya kalau diprotes sih enggak ya, karena kita juga sebisa mungkin tuh menghabiskan waktu di tengah-tengah pekerjaan dan kesibukan. Memang kita sudah komit satu sama lain, jadi sebisa mungkin selalu ada yang kawal anak-anak gitu. Jadi kalau saya lagi nggak bisa, pasti Verita akan backup. Begitu juga sebaliknya. Ya kita selalu kepengen apa ya, dari hal-hal yang simple kita ada untuk anak-anak. Dia nggak mau nambahin. Em, apa ya, gini, jadi mungkin mereka komplain sih enggak, karena Hmm. memang dari kecil mereka sudah kami ajak untuk terlibat dalam berkeluarga ini gitu. Jadi mereka tahu pekerjaan ayahnya apa, kesibukannya seperti apa, lalu tahu pekerjaan saya sebagai ibunya itu apa, lalu kesibukannya seperti apa. Tapi kan masing-masing dari kami memang sudah sepakat untuk
akhirnya memutuskan untuk ini, maksudnya mengasuh anak itu berdua. Jadi sampai Ya. sekarang, jadi kami usia pernikahan 15 tahun, anak kami yang paling besar Noah itu sudah 14 tahun, lalu Caleb 10 tahun dan Joey 5 tahun tuh kami megang mereka sendiri gitu. Istilahnya tidak menggunakan jasa babysitter. Tapi support system kami banyak ya. Misalnya di rumah saya ada asisten yang membantu, lalu ada ibu saya yang suka kadang lagi datang juga ikut membantu gitu. Cuman untuk ngurusin yang ini ya, yang Keseharian. kesehariannya seperti sekolahnya semua itu masih under kami berdua. Itulah salah satu alasan saya terutama ya, yang akhirnya saya memilih untuk ya udah deh kalau gitu saya vakum dulu aja dari dunia entertain karena saya ingin menikmati momen ini gitu. Saya ingin ngasuh anak-anak saya sendiri. Saya sangat enjoy lah dengan dunia saya ini gitu. Jadi ibu dan akhirnya sampai sekarang nggak berasa anak-anak sudah pada besar, mereka juga sudah makin eh, paham gitu. Akhirnya saya mencoba untuk kembali lagi beraktivitas gitu. Saya udah mulai kembali syuting lagi. Lalu tahun ini juga akan ada beberapa proyek yang akan berjalan gitu. Tetapi untuk eh, intinya kayak keseharian mereka yang sifatnya memang harus kami gitu yang handle ya tetap balik kesepakatan di awal kalau nggak Ivan ya saya sebagai ibunya yang harus langsung turun untuk ngurusin anak-anak. Luar biasa Kak. Jadi benar-benar sudah komit ya dari awal dan memegangi komitmen itu bersama. Nah Kak, ini kan Yes. bukunya Kak Verlita, itu saya pas baca di awal aja, saya udah ini langsung, loh, langsung ditulis parenting tidak ada yang benar atau salah. Ini menarik sekali Kak. Di tengah gempuran berbagai apa ya, ilmu parenting, bahkan yang sifatnya instan di media sosial yang berseliweran. Tidak jarang kan kita jumpai ada yang parenting tuh harus yang A, parenting tuh harus yang B, parenting itu harus yang C, harus disesuaikan zaman begini. Nah, menurut Kak Verlita, apa sih yang paling mendasari Kak Verlita membuat semacam kayak statement yang langsung kayak menghentak ya di depan, parenting tidak ada yang benar atau salah. Silakan Kak. Oke, jadi sebenarnya isi buku saya ini tuh kan pengalaman saya pribadi. Saya experience ini langsung gitu. Jadi saya tahu benar bahwa ternyata mendidik anak itu tuh tidak pernah bisa kita punya menggunakan standar orang lain. Atau karena kan memang sekarang ini saya sudah beberapa kali selalu sampaikan bahwa kan kadangkala kita ini terpatok gitu ya dengan konsep parenting atau standar parenting yang dibentuk atau diciptakan oleh sosial media kan gitu. Jadi kadangkala jadi sering kali lah ya kita sering merasa bahwa aduh kalau aku tidak bisa mengikuti gaya parentingnya si A atau si B atau si C, aduh aku kok merasa kayak aku gagal ya jadi ibu ya, kok aku nggak bisa ya kayak dia gitu. Nah, justru hal itu yang akhirnya buat kita sebagai ibu tuh jadi nggak bisa perform. Karena makanya tagline aku di awal itu be happy everyone. Jadi kebahagiaan seorang ibu tuh juga penting karena dia adalah kunci dalam satu keluarga itu bisa merasakan sukacita, happy. Kalau semuanya happy, masing-masing bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu, ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Jadi semuanya seharusnya itu bisa berjalan juga bisa dengan lebih baik gitulah intinya. Jadi buat saya parenting itu nggak bisa ada standar yang memang eh, kaku gitu. Itu harus harus apa ya? Harus diracik masing-masing keluarga karena saya percaya tiap keluarga itu punya formulanya khusus gitu, punya racikannya yang memang khusus yang bisa kita aplikasikan ya di keluarga kita aja. Itu kan terbentuk dari misalnya value-nya,
lalu budaya, lalu apa yang mereka sepakati untuk mau dilakukan bersama, lalu ada juga pengaruh bagaimana dulu si ibu dibesarkan oleh keluarganya, gabung dengan bagaimana dulu si ayah dibesarkan oleh keluarganya, kita obrolin, kita komunikasikan. That's why kalau Ivan lebih ke komunikasi. Kita komunikasikan, kita sepakati bersama mana yang akan kita ambil, lalu kita terapkan buat anak-anak kita. Jadi nggak bisa kita samakan gaya parenting keluarga kita dengan keluarga orang lain. That's why akhirnya keluar statement itu bukan masalah benar atau salah, tapi cocok nggak sih dengan value keluarga kita gitu. Itulah buku kita ini tuh nggak bermaksud untuk menggurui siapapun. Iya, Kita tidak merasa karena kita sudah nulis buku berarti gaya parenting kita ini yang udah yang paling benar gitu. Kita ini benar-benar mau sharing aja. Kita ingin berbagi aja karena kita punya 3 anak ini juga dengan karakter yang masing-masing berbeda. Jadi bagaimana cara kami mentreat Noah udah jelas beda dengan bagaimana cara kami apa ngobrol sama Caleb, bagaimana cara kami menegur Joe itu juga masing-masing beda karena karakter anak beda. Nah, kita yang satu keluarga dengan 3 anak aja bisa beda cara treatmentnya ke masing-masing anak, bagaimana kita dengan keluarga orang. Jadi memang nggak boleh compare, nggak boleh punya standar khusus dalam hal parenting. Jadi ya masing-masing keluarga harus punya value-nya masing-masing dan bagaimana cara value itu dibentuk ya balik lagi harus mau saling belajar dan komunikasi itu sendiri kuncinya. Menarik sekali ya Kak. Jadi memang ternyata parenting itu memang unik ya. Jadi kita nggak bisa langsung, Ya. oh rumusnya seperti iya, ini. Beda sama rumus matematika ya. Jadi parenting sendiri, bahkan Yes. karena kita dan pasangan kita pun juga berbeda dengan rumah tangga lain ya Kak ya. Oke. Nah, Ya, tentang oh, ya. value tadi, Kak Verlita sempat singgung juga. Uh, Tentunya seorang ayah dan seorang ibu membawa value masing-masing dari keluarganya. Nah, dari pengalaman Kak Verlita dan Kak Ivan, pernah nggak ada value-value yang ternyata, nggak gitu, atau apa yang nggak bersesuaian, atau apa? Nah, gimana cara mengatasi kalau terjadi hal seperti ini? Ya sering kali. iya, Sering sampai sekarang pun tuh kami juga masih proses kok, masih berproses gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan, ada gesekan ya dikomunikasikan aja. Cuman memang bedanya kami sekarang udah lebih jejak. Apa itu ya bahasa Jawanya? Kalau bahasa Jawanya itu jejak. menjalani. Enggak, jejak itu sudah lebih confirm. Iya, Sudah lebih apa Confirm. ya? Sudah lebih punya pegangannya gitu, udah punya, iya, udah tahu nih pakemnya gitu, standarnya di keluarga kami itu begini, udah bisa saling memahami satu sama lain karena sudah 15 tahun berumah tangga meskipun itu juga relatif ya 15 tahun juga ada mungkin orang yang melihat kita 15 tahun mah masih baru. baru gitu juga ada ya cuman buat kami itu lumayan memproses kami lah karena di awal-awal Iya, kami iya, menikah karena kami menikah itu kemudian setahun berikutnya sudah ada Noah. Jadi memang 2010 kami menikah, 2011 tuh Noah lahir. Jadi kita di anak pertama ini justru yang banyak belajar. Kami merasa sangat banyak. justru Noah itu yang memberikan kami banyak ini ya, pembelajaran gitu Iya, ya. Kami belajar banyak dari Noah, lalu kami juga belajar menjadi suami istri dan ayah ibu di waktu yang sama gitu. Gesekannya luar biasa. Saya sangat tidak setuju dengan bagaimana cara Ivan mendidik anak-anak pada waktu itu. Lalu Ivan juga merasa, kok kamu gitu sih gitu. Jadi banyak ininya, banyak gesekannya lah. Konflik juga. iya, Nah, itu harus mungkin baca dari kedua buku ini memang. Kenapa akhirnya terus muncul dua point of view? iya, Karena setelah kami pelajari, kami jalani, kami komunikasikan, memang berarti ayah dan ibu tuh masing-masing punya point of view yang nggak sama, memang gitu loh. iya, Dan bagaimana akhirnya yang nggak sama ini bisa bisa outputnya bisa selaras tuh kan butuh butuh apa ya selain komunikasi, kesepakatan juga butuh yang namanya saling
mengerti gitu, saling memahami gitu, terus Saling saling melengkapi. menurunkan ego juga waktu itu Iya. kami gitu. Akhirnya terus kita melihat bahwa oh ya memang yang dibutuhkan anak-anak itu nggak semata-mata hanya sempurna atau sesuai dengan standar yang mungkin diciptakan itu gitu. Tapi yang mereka butuhkan, yang sebuah keluarga butuhkan itu emang setiap membernya harus happy, harus bahagia, harus tidak punya yang namanya rasa sakit hati, nggak punya yang namanya trauma masa lalu gitu. Jadi ya salah satu kunci akhirnya kita bisa berdamai adalah kita harus masing-masing clear dulu dengan masa lalu. Mungkin kita secara nggak sadar tuh pernah yang namanya, oh dulu tuh aku tuh waktu kecil tuh aku suka diomelin loh gara-gara misalnya ini maksudnya yang banyak terjadi gitu ya sama ini apa ayah aku karena aku gini-gini ke bawah ternyata dia masih Baik. menyimpan dendam gitu dan secara nggak sadar mungkin dia akhirnya lampiaskan itu ke anak-anaknya itu tuh saya sama Ivan tuh ngomonginnya sampai sedetail itu gitu kita komunikasinya sampai sedetail itu gitu terus apa ya ya misalnya Ya, paling tadi sih sebenarnya yang paling penting adalah 2 poin menurut saya tadi mhm, yang intisari dari yang kau bilang tuh mhm. menurunkan ego dan komunikasi Dan memang menghargai dan menghargai. Ya, yes. dari itu poin dari menurunkan ego berarti kita Mhm, menghargai mhm. uh, pasangan kita kan. Yes. Nah, itu penting sekali sih. Ya, kadang-kadang di proses awal-awal menikah atau menjadi ayah dan ibu itu kita akan terus belajar sampai Mhm. akhirnya kita mengerti, saling memahami satu sama lain, Yes. dan kita kepengen gini loh, kita selalu bilang dalam satu keluarga tuh semua punya peran masing-masing, Mhm. bukan hanya ibu tapi harus disupport juga dengan ayah. Nah, itu yang kita selalu bilang sama anak-anak. Selain ayah sama ibu, kalian juga masing-masing harus apa ya, harus mendukung kita supaya kita ini teamwork gitu loh. Ya, jadi kita itulah mungkin salah satu Semuanya yang kami teamwork. bisa bagikan adalah kita tuh mau ngapain aja, Ya, hanya masalah mau ke mall dan makan aja itu kita selalu melibatkan anak-anak untuk untuk menyampaikan, mereka terbiasa mengkomunikasikan. komunikasikan, Ya, menyampaikan. jadi kita itu pun belajar ya. Maksudnya kalau Ya, dulu kan saya kalau ya udah pergi-pergi aja, pokoknya kamu anak-anak makan ini makan ikut. aja Ya, gitu ikut. Memang ada waktunya di mana mereka harus belajar untuk makan yang ada gitu ya ya, kan. Maksudnya betul. jangan banyak milih ya. Di rumah memang kita hanya masak ini dia udah makan yang tersedia di meja makan. Tapi bukan berarti pendapat mereka itu jadi nggak penting Ya, gitu. Kalaupun mereka akhirnya berpendapat dan kami tidak bisa memenuhi, biasanya kami selalu ajak kayak sifatnya ya diskusi lah diskusi, gitu loh. Kita kayak diskusi. supaya mereka tahu apa alasannya kok mereka nggak bisa minta ini nggak boleh atau nggak sekarang dulu ya Ya, waktunya itu belum mereka waktunya. harus tahu reasonnya gitu. Jadi kami berdua akhirnya karena dari kecil mereka sudah terbiasa seperti itu dan ya so far sih hal itu berjalan baik ya, it works lah. Maksudnya itu berhasil lah di kami gitu. Bukan berarti terus nanti mentah-mentah ditiru, lalu langsung diaplikasikan ke keluarganya yang padahal sebelumnya tidak seperti itu polanya gitu. Jadi nggak bisa juga langsung serta-merta kita lihat gaya parenting orang di sosial media lalu kita langsung ambil, langsung Ya, terapkan di keluarga kita yang mungkin sebelumnya nggak kayak gitu konsepnya karena semua ya, itu proses. Kenapa kita bisa gini? Ya karena proses proses. 14 tahun tuh kita udah menjalani itu. Kalau selama 14 tahun ini ternyata ada poin atau ada kebiasaan yang menurut kami itu kayaknya kurang tepat. Nah, kita akan coba untuk rubah, Perbaiki. tapi juga dengan proses. Ya, Jadi nggak bisa langsung berubah jebret. Terus kita harapkan Ivan langsung paham, langsung ngerti. Ivan mengharapkan saya juga langsung bisa ngerti, anak-anak paham, langsung diterapkan. Nggak mungkin sih hal itu. Jadi semuanya memang by by proses yang proses. kami yakini prosesnya itu belum selesai. Iya, Jadi sampai akan sekarang terus pun belajar. kami terus berproses dan belajar.
Yes, gitu. Terus berproses dan belajar baik sebagai pasangan maupun orang tua ya Kak ya. Oke. Nah, Ya, betul. tadi ada hal yang menarik yang sempat Kak Ivan bilang tentang menurunkan ego dan menghargai pasangan. Ini sesuatu yang menurut saya mungkin mudah diungkapkan, tapi sepertinya kalau buat Ya. laki-laki susah ya Kak ini. Karena kan ego laki-laki tinggi Kak itu. Nah, bagaimana mungkin tipsnya Kak Ivan buat pemirsa TV Andi terutama bapak-bapak, dedi-dedi yang mungkin selama ini terlanjur memiliki ego. Kalau aku ngalah itu kan ada yang beranggapan kalau aku ngalah aku kalah dong. Atau eh, intinya itu yang kemudian biasa membuat pasangannya kurang merasa dihargai. Nah, mungkin Kak Ivan bisa berbagi nih tips bagaimana sih prosesnya Kak Ivan kemudian bisa kalau pas sama Kak Verlita ini menurunkan egonya sehingga Kak Verlita pun juga merasa seperti yang tadi Kak Ivan dan Kak Verlita cerita, merasa untuk dihargai pasangannya satu sama lain. Oh, kami tuh dibiasakan dari dulu ya. Kita selalu membiasakan dan akhirnya menyadari kalau pasti ada apa ya, ada yang nggak cocok, ada clash gitu. Nah, kita sama-sama belajar nih. Saya dan Perlita nih nggak harus eh, nggak harus yang salah minta maaf duluan. Itu penting banget tuh. Kadang-kadang kita ya minta maaf aja, even nggak mesti nunggu-nungguan gitu. Jadi udah ngerasa memang, wah ini kayaknya melakukan sesuatu yang nggak sesuai nih. Ya udah langsung minta maaf. Jadi kita nggak pernah tunggu-tungguan. Nah itu kadang-kadang yang kita coba bilang juga dan anak-anak lihat gitu ya. Jadi kita selalu bilang, as a parents itu kita selalu bilang, nah eh, kadang-kadang kalau kamu eh, melakukan hal yang salah atau teman kamu salah deh sama kamu deh. Kalau kamu tergerak untuk kamu mendekati terus kamu say sorry dulu, it's okay. Gitu loh. Somehow kadang-kadang begitu kita mengucapkan dua kata gitu maaf ya gitu atau sorry banget gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi berbeda tuh suasananya langsung moodnya langsung beda. Jadi ya as a parent kita selalu belajar untuk dari hal-hal yang kecil tuh nggak perlu untuk gengsi untuk wah ini berhubungan dengan harga diri enggak lah ya. Kayaknya juga kita selalu bilang gini, biar gimana pun suasana keluarga di rumah yang harmonis, yang enak, semuanya yang apa sukacita, senang itu yang harus di maintain tuh. Itu yang harus dijaga. Karena begitu kadang-kadang satu bete atau moodnya nggak enak itu akan semua ngerasa impartasinya akan terasa gitu. Oh kenapa ya gitu. Kok dia jadi diem gitu. Nah kita karena kita udah sama-sama kita tahu karakter masing-masing itu akhirnya kita tahu oh berarti oh ini nih ini harus ambil langkah duluan nih jadi nggak tunggu-tungguan biasanya itu sih Mbak ini ngomong namanya. ya, ya nggak apa-apa. Maksudnya memang ya benar bahwa kita tuh minta maaf atau approach duluan kalau memang ada konflik itu memang bukan berarti kita salah gitu ya. Dan itu sebenarnya belajar untuk anak-anak belajar untuk apa ya bisa minta maaf meskipun nggak salah itu juga nggak yang dari kecil juga ya Mbak. Karena kalau untuk usia-usia Joey gitu ya, usia-usia Caleb, mereka juga harus belajar yang namanya defense. Bukan Ya, berarti mereka ini ya, bukan berarti mereka harus agresif atau bereaksi yang agresif terhadap kondisi tertentu, tapi juga mereka harus tahu bagaimana mempertahankan ininya, pendapatnya, mempertahankan apa yang menjadi pilihannya di keputusan. tengah-tengah ya keputusan atau pilihan di tengah-tengah inilah dunia ini gitu. Jadi nggak serta-merta juga kalau memang kamu merasa kamu benar, kamu merasa eh, yang kamu pertahankan itu memang sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan value keluarga kita, ya nggak apa-apa. Kamu harus bertahan di situ gitu, bertahan di keputusan itu.
gitu. Bukan berarti terus kamu mengalah, beda ya. Jadi Ya ini ini konteksnya tadi kan, konteksnya berbeda. tadi Minta waktu kita maaf, keluarga kan, minta maaf konteks boleh. di Ini keluarga kita ya. konteksnya beda. Memang sebenarnya itulah kenapa akhirnya nggak pernah bisa ada sesuatu yang pakem dalam hal hal parenting ini karena satu kasus itu ininya bisa beda-beda nih. Apanya? Penerapannya Penerapannya bisa beda-beda tergantung kondisinya dan gitu. di mana. Dan di mana Ya. dan apa itu tuh memang parenting tuh kalau kita tuh bilang itu ya itu seni sih. Ya. Parenting itu juga sebuah seni. Mereka benar-benar harus belajar bagaimana melihat suatu kondisi di mana mereka harus eh, mempertahankan apa yang mereka punya dan kapan mereka harus belajar juga harus let go dengan apa yang mereka anggap itu benar gitu. Ya. Jadi itu semua harus Tahu momennya tahu benar. momennya benar. Dan itu nggak bisa, itu belum bisa kami terapkan atau kejadian di Joey yang masih 5 tahun misalnya. Jadi katakan dia contohnya kalau untuk Joey yang 5 tahun. Kalau dia lagi pegang mainan, ini kejadiannya sebelum dia sekolah ya 5 tahun ya atau awal-awal sekolah lah. Kalau dia punya mainan, lalu ada temannya mungkin atau keluarganya mungkin yang ucuk-ucuk-ucuk datang, terus mencoba untuk merebut mainannya, kami tidak serta-merta menyuruh Joy untuk langsung kasih mainannya. Karena apa ya, dia harus belajar juga mempertahankan apa yang jadi miliknya. Dan nggak semuanya dia bisa eh, let go. Maksud saya gini, bukan berarti terus kami ngajarin anak kami untuk jadi pelit sama orang, jadi tidak mau sharing, bukan Egois. berarti atau egois bukan, tapi ada masanya kalau memang dia merasa itu punya dia, terus ada yang merebut tanpa izin atau ada indikasi memaksa merebut mainan yang dia lagi pakai buat main, itu tuh dia harus belajar juga yang namanya itu tadi mempertahankan itu dan kita nggak bisa maksa dia kasih Joy, kasih tangis tuh anaknya kasih. Nah itu nggak bisa. Itu memang harus ada proses ya dia harus dikasih konfirmasi juga dan afirmasi bahwa ya itu memang punya Joy. Joy berhak untuk mempertahankan apa yang Joy rasa itu jadi milik Joy. Tapi kalau Joy lihat ada anak lain yang ternyata kepengen juga main barang yang sama, mungkin kamu bisa ajak dia kayak semacam diskusi, oke, kamu bisa main, tapi nanti ya setelah aku, atau ini kita sharing ya, aku main dulu ya, setelah itu kamu boleh kok main. Nah, jadi memang itu contoh kecil aja. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang sudah makin besar gitu ya, mungkin kayak Noah yang sudah memasuki usia 14 tahun ini remaja. Nah, itu dia ngobrolnya lebih banyak ke bapaknya memang, ke Ivan. Dia lebih sedikit apa ya, pendiam memang anaknya. Tapi kalau untuk Ya. hal-hal tertentu dia selalu cerita tuh sama Ivan. Bisa kita lihat momennya apa nih kalau dia ada masalah mungkin sama temannya atau ada sesuatu yang dia rasa mengganjal gitu ya. Itu biasanya dia suka diam dulu anaknya nanti kalau dia rasa udah waktunya dia cerita. Nah, itu dia cerita. Ya, terus kita biasanya lihat dulu nih apa sih yang yang dia rasakan gitu. Apa sih sebenarnya yang sedang dia ini alami gitu untuk anak-anak usia itu. Nah, kita selalu ajarin sih untuk Noah juga nggak perlu ikut-ikutan, ya kan? Kayak adalah satu contoh kalau untuk Noah tuh, dia pernah tuh pergi sama teman-temannya, lalu mereka yang momen itu loh, ada satu anulah wahana Ya. lah ya, wahana permainan gitu yang agak-agak serem gitu. Terus kayak semua teman-temannya naik gitu, masuk masuk ke wahana itu gitu. Terus saya cuman sama Ivan sempat sih kita ngerasa kayak aduh kayaknya ini bukan Noah sih karena kita kan tahu ya kita tahu anak kita ya pas anak teman-teman yang ngajak main ke situ tuh kita udah feeling emang Noah mau ya dia kayaknya nggak suka deh yang begitu-begitu cuman karena dia mau ya udah kita anter pas sampai sana dia terlihat memang sudah mulai agak nggak enak gitu ya Ya, kita melihat kayaknya anak gue nggak mulai nyaman. nggak nyaman nih gitu terus akhirnya dia masuk tuh nggak lama dia masuk dia keluar
nggak sampai masuk mungkin ya, kayak hanya baru beberapa lama mau persiapan masuk, baru Belum, belum masuk, belum masuk, briefing awal masuk sebelum masuk ke wahana yang menyeramkan itu, akhirnya belum dia masuk. memutuskan untuk Tidak. tidak. Terus dan dia berani untuk mengakui bahwa dia takut. Ya, maksudnya gini, eh, itu buat kami suatu hal yang bagus sih gitu. Hmm. Karena kalau dia memang merasa itu bukan dia gitu, ya dia nggak perlu harus ikut-ikutan supaya dibilang keren gitu, supaya dibilang Setia kawan. setia Iya. kawan, atau supaya dibilang berani gitu, Ya. asik gitu kan. Kalau anak-anak kan, remaja kan biasanya kan Mm-mm. dia sangat ini ya, Apa pride ya, apa FOMO? sih kalau gitu tuh. Ya. Dia merasa kayak, Iya. tapi buat kami dia cukup berani untuk mengatakan tidak ikut, karena Mm-mm. memang itu ya bukan dia aja sih gitu. Mm-mm. Kita ngerasa itu memang bukan Noah, dia nggak berani. Dia bilang, Ibu," dia telepon saya, "Ibu, aku nggak jadi masuk ya, aku takut." Dia bener-bener ngomong, "Aku takut." Terus kita ya, it's okay, nggak apa-apa. Dan dia bilang ke teman-temannya. Dan dia bilang, "Sorry ya, gue nggak masuk." Tapi dia bilang, Ya, ah, saya akan tunggu kalian iya di di luar ya, pintu exit, aku pintu tunggu keluar. di luar. Saya Jadi akan tunggu. gak terus jadi kecil hati atau jadi malu karena teman-temannya masuk kok dia enggak, kok dia sendiri yang takut ya, padahal ada yang cewek juga bahkan masuk, dan dia nggak apa-apa, dia nggak masalah dengan itu. Dia bilang, gue takut, kalian masuk aja, aku tunggu di luar Heeh. gitu. Itu buat saya suatu hal yang perlu kami apresiasi sih waktu itu ya, Ya. ke Noah, bahwa ya nggak apa-apa Noah, kalau memang kamu merasa nggak nyaman, kamu takut gitu, ya nggak apa-apa, mengakui kamu takut itu nggak salah, Ya. ya kan, it's Jadi okay, it's fine. mendorong anak untuk menjadi dirinya sendiri dan mengenali dirinya dengan baik ya Kak ya. Menarik sekali ini Ya. tadi Ya, itu ceritanya. salah satu Iya. poinnya. Mungkin Itu ini penting. juga Iya, yang berusaha Kak Ivan tulis melalui ini kan, kalau yang punya Kak Ivan kan let's explore the world. Jadi bagaimana mengajak Ya. anak mengeksplorasi dunia. Jadi saya langsung dapat gambarannya. Oh, mungkin ini salah satu alasan kenapa tadi Kak Verlita dan Kak Ivan cerita Noah menjadi pribadi yang lebih kayak apa ya, dia mengenali dirinya dengan baik dan bisa membawakan dirinya dengan baik, even teman-temannya mungkin masuk atau naik wahana tertentu dan dia nggak nyaman, dia berani jujur pada dirinya sendiri dan menjadi dirinya sendiri. Luar biasa Kak. iya. Nah, mungkin lebih lanjut Meskipun bisa sekarang dia berani ya. Ya. sudah Meskipun berani. pada akhirnya dia mencoba dan Akhirnya dia akhirnya berani sekarang. Tapi waktu itu dia belum. Jadi memang dia mungkin Berproses berproses ya lah. Kak, ya. Heeh. At least dalam sebuah proses itu Noah ternyata jujur pada dirinya sendiri dan dia mengkomunikasikan Iya. dengan sangat baik ke orang tuanya. Nah, luar biasa ini. Nah, generasi seperti ini Kak yang kita harapkan, jadi bukan jadi generasi yang ikut-ikut. Lo kalau nggak ikutan nggak keren lo. Kan seringkali seperti Iya. itu. Ini keren sekali. Nah, Kami berharapnya mengenai seperti ini itu. parenting tadi sempat dibahas kan, kalau tadi saya dengar dari Kak Verlita dari Noah yang 14 tahun ke Joy yang masih 5 tahun. Nah, berarti hari-hari menghadapi ada Noah, Caleb dan Joy dengan masing-masing apa, mulai dari usia bahkan jenis kelamin yang berbeda, cowok, cewek. Nah, pasti challenge banget, tantangannya luar biasa. Mungkin bisa diceritain Kak gimana menghadapi rentang usia yang cukup apa ya, cukup jauh, kemudian dengan apakah selalu memberikan apa ya, perlakuan yang sama atau memang treatmentnya harus berbeda? Mungkin bisa di-sharingkan dengan pemirsa TV Andi hari ini. Siapa nih? Kamu, aku. Boleh sih, dulu boleh. Oh, dulu boleh. Iya. Apa Nanti ya? aku nyaut-nyaut. Nyaut ya. Nyautnya Nah, menurutku gini ya, tetap harus ada perbedaan ya, karena Joey itu 5 tahun dan Caleb 10, 10. Noah 14. Jadi cara kita pendekatannya ke Joey memang beda banget sama pendekatan ke Noah gitu. Dan somehow Noah dan Caleb sudah mengerti hal itu. Jadi kita selalu selalu apa ya, selalu sharing sama mereka. Nah, waktu kalian seumur Joey juga
banyak hal yang mereka kamu belum ngerti banyak gitu hal yang kan, kamu belum ya ngerti dan kita tetap supaya lebih harus ngerti ya aja. kita bukan akhirnya Minta menganak mereka untuk harus terus mengalah, ya bukan bukan ya. bukan akhirnya jadi Joey itu spesial banget enggak tapi memang di umur-umur Joey sekarang itu memang kita harus banyak melindungi banyak apa ya banyak kasih contoh yang baik terus kita harus kasih taunya pelan-pelan gitu saya selalu bilang nanti kalau Joey sudah makin besar mungkin makin Beda bisa lagi cara ininya makin ya. ada pendekatan yang lain dia udah tahu tanggung jawabnya dia udah tahu apa haknya yang ini harus ngalah yang ini eh, harus tetap pada tadi yang Lita bilang harus teguh tetap gitu yang ini harus benar-benar sharing nah itu kita selalu bilang semua ada masanya jadi eh, kakak-kakaknya ini udah sangat mengerti jadi begitu kita melakukan ya eh, pendekatan ke Noah ke Caleb dan ke Joey mereka udah ngelihat oh Joey ya memang treatmentnya harus gitu tapi begitu ngomong sama Caleb dan Noah lebih banyak ke ya ini boleh kak ini benar ini nggak benar jadi kamu harus lakukan yang benar gitu jadi kamu harus berdiri udah putih putih hitam hitam gitu jadi ya, kamu harus benar harus ngambil tindakan yang benar-benar sesuai gitu Bukan cuman hanya baik, tapi benar. tapi benar itu karena kita selalu Ya, bilang yang baik itu belum tentu benar tapi yang benar itu udah pasti baik baik. gitu jadi kamu belajar untuk ambil ambil keputusan ambil ini yang benar gitu, gitu. Jadi nggak perlu tadi ikut-ikut yang lain ikut-ikut teman-teman kamu gitu People pleasure kalau istilahnya. ya Jadi kadangkala karena kita lebih banyak sungkan dan ingin disenangi banyak orang, ingin selalu menyenangkan banyak orang kan, jadi secara kita nggak sadari ya, itu kayak kita selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik-baik aja yang supaya terlihatnya baik-baik gitu. Iya, Pokoknya orang jadi itu lihatnya tadi baik, orang happy gitu ya people kan. Nah, pleaser itu Mm-mm. tadi. kayak mencoba untuk menyenangkan banyak orang Nah itu gitu. Itu yang kami coba untuk karena jangan kan anak-anak ya. Kita juga kan seringkali kan diposisikan di kondisi yang seperti itu ya. Ada pada posisi itu gitu. Kadang kita juga harus memilih. Waduh, ini kalau gue bilang enggak, teman-teman marah. Tapi kalau gue bilang iya kok rasanya nggak benar nggak ya, sesuai. gitu ya, gitu kan. Mm-mm. Jadi ya hal itulah yang kita coba untuk hmm, terapkan sih ke anak-anak supaya mereka tahu bahwa dunia ini tuh ya seperti itu kondisinya. Iya di Jadi emang benar. gimana ya? Jadi di keseharian kita dalam sama anak-anak gitu ya, kita menghabiskan waktu sama anak-anak, itu yang selalu kita lakukan lah. Kita coba komit dan kita terus lakukan. Jadi mereka udah sangat mengerti kok. Jadi begitu, oh ini ayah lagi bicara sama ibu lagi bicara sama Noah nih, oke. Berarti yang lain tuh biasanya udah oke. Berarti mereka perlu benar-benar waktu khusus untuk yang ngobrol berdua aja. Nanti ada waktunya juga, misalnya saya perlu ngomong sama Caleb, saya akan benar-benar ngomong berdua aja sama Caleb. Gitu. Atau ada momennya kita lagi mulai nih pelan-pelan udah ngobrol mulai agak serius juga sama Joey. Itu kita bisa saya sama Verlita gitu bisa tarik Joey untuk ngomongnya benar-benar sama Joey heart to heart gitu. Nah, gitu. Dan somehow anak-anak sudah apa ya sudah sangat mengerti oh iya berarti oh iya ini poin-poin ini penting biasanya kalau kita udah ajak mereka untuk discuss untuk ngobrol biasanya ada waktu yang benar-benar berdua gitu yang agak little bit private gitu berarti itu sesuatu yang penting tuh biasanya dan mereka udah sangat mengerti oh iya iya gitu. Jadi mungkin dari hal-hal yang kecil karena setiap hari kita untuk komit untuk kita lakukan terus, akhirnya mereka mereka tahu gitu mengenal mengenal apa udah tahu lah begitu. Oh ini jadi mereka udah ngerti sih. Kira-kira gitu, Mbak. Ya. Oke, menarik Kak. Jadi akhirnya anak-anak seiring berjalannya waktu pun tahu karena semua sudah dikomunikasikan dan uh,
komit ya satu sama lain. Nah, ini tentang Ya, kita akan masuk tentang salah satu hal yang kemarin saya baca dan menarik menurut saya. Cara ayah membesarkan anak seringkali dipengaruhi oleh cara orang tua mereka membesarkan. Mereka cenderung menerapkan pola yang sama saat dibesarkan di lingkungan dan tidak berbicara dengan orang tua mereka. Ini menyebabkan kembalinya siklus kurangnya komunikasi, dan ini kalau bahasa ngetrennya sekarang mungkin federal generation ya Kak ya. Nah, ya, ini adalah. menarik Kak. Makanya tadi sebelum acara saya juga sempat ini, Kak ada yang menarik ini. Jadi pentingnya komunikasi antara ayah dan anak. Padahal di masyarakat kita, terutama di budaya lama itu kan biasa ayah ditempatkan sebagai kepala keluarga yang eh, mungkin menjadi yang si paling nggak punya waktu untuk berkomunikasi. Nah, mungkin bisa berbagi tips untuk ayah-ayah yang ada atau jadi pemirsa pemirsa kita hari ini Kak, bagaimana mengatasi ini? Karena seringkali alasan yang paling klise dari para ayah itu adalah udah capek kerjalah atau apa dan lain-lain, sehingga menjadi excuse, menjadi alasan untuk mereka mengurangi atau mungkin bahkan tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ya, eh sebenarnya balik lagi ya, kalau kita melihat eh, cara kita dididik dulu dari point of view zaman apa ayah kita mendidik kita gitu, sebenarnya memang apa ya, memang dilihat-lihat gitu, memang eranya udah beda banget ya, eranya polanya udah beda banget. Jadi memang saya melihat eh, kita kan as a parent nih selalu kepengennya cara kita dibesarkan dulu kita ambil yang baik, kemudian yang kira-kira nggak sesuai nih kita coba tinggalkan, terus kita ramu lagi ramuan yang baru untuk kita oles lagi nih apa ramuan yang sesuai. Nah, saya selalu melihat itu. Saya selalu yakin, even zaman dulu gitu, mungkin kita dididik, kita diajar dengan cara yang keras. Itu maksudnya memang bukan karena kejam atau karena ya, memang in the end tetap satu kalimat yang keluar love gitu. Jadi mungkin cara orang tua kita dulu tuh ya itulah caranya sayang sama anak tuh ya lewat proses itu. Mungkin kita sekarang baru ngerti ya, oh mungkin saya kalau dari dulu nggak ditempa dengan cara yang keras gitu, mungkin saya akan jadi anak yang dikit-dikit mengeluh, yang kurang tough gitu. Nah, itu output itu kan kita rasain sekarang. Cuma waktu kita sudah punya anak-anak, kita pasti mengenal karakter kita, karakter anak-anak kita masing-masing itu pasti ada suatu perasaan ya. Kalau saya eh, as a dad sebagai seorang ayah, saya kepengen menjadi seorang teman yang bisa dikeluh kesahkan apa aja sama Noah, Caleb dan Joey. Jadi saya selalu memposisikan saya sebagai orang tua, ya saya sebagai orang tua, saya sebagai seorang ayah, ya seorang ayah gitu. Tapi di satu sisi saya kepengen juga saya sebagai teman untuk mereka gitu. Jadi eh, mereka bisa cerita apa aja ke saya gitu. Dan somehow itu yang saya masih coba untuk jalani dan terapkan ke anak-anak. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Jadi momen itu memang harus dijalani case by case gitu. Kadang-kadang ada satu kasus atau dua kasus memang yang anak-anak ketika mau cerita tuh mereka banyak pertimbangan gitu, cerita apa enggak ya, cerita atau enggak ya, sampai akhirnya mereka memberanikan diri untuk kayak cerita deh spesifik, tapi aku mau cerita sama ibu atau aku mau cerita sama ayah. Nah itu biasanya mereka akan cerita dan mereka biasanya selalu bilang tapi please tolong ini buat ayah aja dulu atau buat ibu aja dulu gitu. Nah itu makanya saya bilang case by case, karena
dari setiap case yang mereka cerita, kemudian kita sharing ya. Kita sharing sebagai sebagai teman gitu ya. Itu akhirnya membuat mereka percaya. Nah, pola parenting itu kadang-kadang saya merasa cocok bukan yang otoriter, tapi yang lebih lebih apa ya, lebih lebih terbuka, jadi as a teman baik gitu. Kita sebagai seorang teman yang dia bisa sharing apa aja, dia bisa cerita dari hal-hal yang serius sampai hal-hal yang receh. Makanya eh satu lagi, eh, dari dulu sampai sekarang pasti pola parenting akan terus, Berubah. dinamikanya akan terus berubah, dan nggak ada satu pakem yang ngerasa ini pakem yang ideal atau ini yang kurang ideal. Nah, itu yang harus kita ambil misalnya dari pengalaman yang dulu yang udah lewat. Mungkin poin-poin ini bisa kita ambil. Terus kita bisa ngelihat sekarang apa yang harus yang kita bisa terapin untuk anak-anak kita. Nah, mungkin itu ya. Jadi terus belajar ya, karena somehow ya begitu kedekatan anak sama kita, anak percaya sama kita, trustnya benar-benar dia trust sama ayahnya atau sama ibunya. Buat saya itu suatu apa ya, suatu nilai yang luar biasa yang saya sebagai seorang ayah gitu. Begitu anak-anak kita ya, saya percaya nih sama ayah sama ibu gitu. Buat saya itu lebih lebih apa lebih penting banget ya gitu. Ya, baik Iya, Kak. mungkin kalau aku bisa tambahkan tuh tadi kalau sempat ditanya soal bagaimana waktu kan, karena ayah Iya, kan kesibukannya biasanya banyak di luar iya gitu kan ya, betul. Mbak ya. Iya, Nah, jadi aku Efeknya. mungkin ya apa ya, jadi gini, kalau komunikasi kan sekarang udah jauh lebih mudah tuh. Ivan juga kalau misalnya lagi keluar kota kan dalam sehari bisa beberapa kali video call anak-anak gitu ya. Atau kalau secara fisik dirasa kuantitasnya kurang gitu, tapi kan kualitasnya tetap bisa kita jaga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ayah yang memang secara kesibukan dan waktunya memang tidak banyak yang bisa dihabiskan gitu secara fisik untuk bisa ada di rumah, paling tidak kehadiran dalam bentuk yang lain itu bisa diupayakan lah gitu. Jadi kalaupun lagi pulang dalam jumlah jam yang mungkin nggak lama itu ya secara secara waktu, tenaga dan pikirannya memang bisa lebih difokuskan ke keluarganya. Jadi kualitasnya tetap terjaga meskipun kuantitasnya enggak gitu. Dan saya pun itu pun sebenarnya tidak terjadi hanya di ayah. Biasanya ibu juga yang ibu-ibu yang bekerja ibu gitu ya. bekerja Saya ya pun Kak ya. pernah mengalami. Iya, karena kan memang sekarang kan udah ibu dan ayah itu Iya, banyak yang eh, bekerja dua-duanya. banyak ya, Mm-mm. sama gitu ya. Iya. Karena saya pun pernah mengalami, saya sebagai ibu saya harus syuting waktu itu 1 bulan. Saya pergi ke luar kota gitu. Nah, itu pun ya saya mencoba untuk menjaga kualitas kehadiran saya dengan video call gitu. Sekarang kalau untuk masalah komunikasi sepertinya udah nggak ada masalah sih. Meskipun rasa kangennya tetap ada karena kan nggak bisa peluk gitu ya, nggak bisa cium anak-anak gitu. Biasanya tidurnya sama kita, makan semua sama kita. Cuman ya buat kami, makanya saya akhirnya memutuskan untuk saya kembali syuting setelah Joey itu kemarin memasuki usia 5 tahun. Sebelumnya saya nggak ngambil syuting keluar kota sama sekali karena buat kita di kondisi kita pada saat Joey 5 tahun tuh kami rasa memang sudah bisa untuk dia belajar bahwa ibunya juga suka ibunya juga harus bekerja dan kadangkala bekerjanya juga harus keluar kota gitu jadi suka pergi syuting dan lain sebagainya dan ternyata kok ya puji Tuhannya berjalan dengan baik waktu itu pengalaman saya syuting yang sebulan eh, keluar itu cuman ya memang saya lebih selektif aja sekarang dalam memilih pekerjaan itu mungkin yang mau saya tambahkan. Ya, oke, menarik sekali Kak. Jadi belajar banyak kita
baik dari sisi Kak Verlita sebagai ibu dan juga Kak Ivan sebagai ayah, banyak sekali yang kita pelajari, termasuk tadi untuk tips-tips ibu bekerja pun bahkan diberikan oleh Kak Verlita. Nah Kak, sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, sebetulnya masih pengen ngobrol ini Kak, masih banyak loh yang pengen saya tanyakan dari buku ini, karena menarik ini pemirsa TV Andi. Buku-buku ini membuka pemahaman kita, jadi mungkin yang ibu-ibu atau mama-mama pun bisa melihat sudut pandang ayah atau suaminya dari buku yang ditulis Kak Ivan. Begitu juga mungkin nanti para ayah bisa melihat sudut pandang istrinya itu dari buku yang ditulis oleh Kak Verlita. Nah, ini jangan sampai Anak-anak terlewat ya. juga bisa, Mbak. Iya, anak-anak mungkin Even bisa. anak-anak bisa baca. Iya. Mm-mm. Oke, nah hal terpenting apa sih menurut Kak Ivan dan Kak Verlita dari menjadi orang tua? Jadi sebelum kita jadi orang tua, itu hal terpenting apa yang perlu kita persiapkan? Monggo. Ya, kalau saya sih untuk anak-anak memang karakter dan attitude ya. Saya tetap eh, itu yang harus menjadi landasan utama gitu. Karena biar gimana pun mereka akan makin dewasa, makin makin mengalami setiap up and down, dan kita as a parent gitu, kembali lagi tugas kita sebenarnya hanya melengkapi untuk mereka matang aja untuk menghadapi segala sesuatunya gitu. Itu yang selalu bilang sama anak-anak. Jadi eh, kamu berusaha eh, apa ya, lihat point of view-nya selalu dari perspektif kamu, iya, tapi kamu juga berusaha untuk mengerti dari perspektif kita as a parent gitu. Sampai ada misalnya ini jangan dulu, ini boleh, ini enggak gitu. Buat buat kita hal-hal itu yang harus anak-anak mengerti ya, supaya mereka tahu dan mereka akhirnya yakin aja. Oke, saya harus ambil ini, harus ambil itu gitu. Jadi mereka uh, belajar, tapi juga apa ya, melihat ke depannya segala sesuatu itu optimis. Ya. Oke, kalau dari saya mungkin yang harus kita siapkan ya sebagai orang tua itu yang pertama adalah ya keutuhan kita aja nih, diri sendirinya harus clear dulu sih, Mbak. Jadi Ya. pada saat kita jadi ya di luar financial, di luar semuanya gitu ya. Maksudnya yang terpenting adalah buat saya kita harus clear dulu dengan diri kita sih. Jadi pada saat kita jadi orang tua, kita tuh nggak bawa apapun. Maksudnya gini, tidak bawa rasa sakit hati kita di masa lalu, tidak bawa sesuatu yang menyakitkan, karena hal itu bisa akhirnya secara nggak sadar turun gitu ke anak-anak. Kita bisa lampiaskan itu. Jadi kitanya harus benar-benar itu lah dibilang siap gitu ya, siap sebagai ibu. Dan even keputusan saya untuk akhirnya meninggalkan dunia entertain pun tuh saya ambil secara sadar penuh gitu. Jadi saya tidak pernah menyesal di itu. Jadi pada saat saya menikah dan akhirnya Tuhan kasih anugerah untuk jadi ibu ya, punya anak, itu saya langsung memutuskan untuk saya mau vakum. Karena buat saya jadi ibu tuh achievement saya yang paling tinggi gitu ya. Achievement tertinggi dalam hidup saya tuh ya jadi ibu. Dan Ya. saya nggak pernah menyesal meninggalkan dunia keartisan atau karir saya yang mungkin selama ini saya memberi saya banyak hal gitu ya. Karena memang gitu saya niatin gitu. Terus selain itu yang harus kami siapkan apa ya? Mungkin ya sama pasangan kalau gini. Kalau dulu satu hal yang mungkin sekarang saya bisa petik dan belajar adalah harus lebih sering ngobrol sih Mbak sama pasangan gitu. Kalau dulu kan waktu zaman kita menikah 15 tahun yang lalu kan informasi, Iya, ilmu-ilmu parenting dan apapun tips-tips itu kan nggak seperti terbatas. sekarang yang semuanya bisa kita akses secara mudah di sosial media kan. Jadi mungkin ya kami dulu terbatas akan hal itu. Kalau akhirnya sampai jadi dua buku ini semua by experience dan karena kami mau belajar lagi gitu. Jadi akhirnya memutuskan kami untuk harus banyak sih ngobrol karena ternyata jadi orang tua itu nggak
bukan sesuatu yang apa ya, dia dibilang susah juga enggak sih, karena kami menikmati itu. Cuman juga nggak boleh dianggap, challenging lah. ya nggak boleh dianggap inilah apa receh gitu. Itu sesuatu Ya, yang penting sangat gitu, penting. sangat penting gitu. Jadi memang eh, jangan pernah berhenti untuk mau belajar dan terus komunikasikan apapun itu dengan pasangan, dan harus mengakui bahwa memang kita tuh punya limit Nah, gitu. itu Kayak saya sebagai ibu nih, saya nggak pernah malu mengakui bahwa saya itu ibu tuh nggak bisa masak ya nak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ibu tuh nggak harus sempurna terus semua bisa gitu, terus seolah-olah kayak apapun itu kita bisa lakukan gitu, kayak harus bisa masak, harus bisa ini, harus kayak nggak sesempurna itu. Saya pun sampai sekarang tuh mengakui ibu tuh nggak bisa masak, masakan ayah mungkin jauh lebih enak dari masakan ibu. Tuh hal-hal yang sebenarnya nggak apa-apa gitu gitu untuk kita sampaikan, untuk anak-anak tahu soal itu. Jangan terbebani lah dengan apa itu, stigma-stigma atau predikat-predikat yang diberikan atau dibentuk oleh masyarakat itu. Karena ya kamu yang tahu batasan kamu, ya kamu. Jadi tetap harus tahu kalau emang kita capek, aku capek gitu. Akuin aja, aku capek hari ini kerjaannya banyak, sorry ya nak, misalnya apa, ibu nggak bisa ya masakin kamu misalnya, atau sorry ya mainnya sama. Nah, itulah kenapa peran ayah juga sangat penting dalam pengasuhan iya. gitu. Dan tips berikutnya ya baca buku parenting kami, bisa didapatkan di Gramedia. Ini parenting versi mom dan parenting versi dad. Oke Kak, makasih banyak sudah disempatkan Thank you. ngobrol bareng kita, obrolan yang luar biasa Oke. Kak. Saya juga belajar banyak ini. Jadi yang saya langsung highlight itu tadi, capaian tertinggi kita sebagai wanita itu ternyata memang pada saat kita menjadi ibu, pada saat melihat tumbuh kembang buah hati kita. Saya setuju sekali itu. Baik Kak Verlita, terima kasih banyak waktunya, dan juga Kak Ivan yang telah berbagi bersama kita tentang banyak hal, tentang bagaimana menjadi orang tua, bagaimana sudut pandang seorang ayah dan ibu kita pelajari secara lengkap dalam diskusi kita. Dan kalau pemirsa TV Andi ingin lebih lengkap, ada di bukunya. Silahkan segera dapatkan, karena benar-benar ini membuat saya, oh iya ya, belajar banyak. Nah, jangan lupa untuk selalu bersama kita dalam podcast berikutnya dan menyaksikan tayangan-tayangan kita berikutnya. Like dan subscribe channel TV Andi. Dan sampai jumpa di obrolan kita berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Dan sekali lagi makasih banyak Kak Verlita dan Kak Ivan yang sudah Terima kasih. Terima kasih. disempatkan mampir bersama kami, walaupun hari ini kita mampirnya secara daring ya. Semoga kapan-kapan kita bisa bikin acara langsung bareng-bareng. Oke, Bisa. makasih Kak Ivan dan Kak Verlita, dan Thank you. sampai jumpa Makasih, pemirsa God TV bless. Andi. Ah, Oke, Tuhan selamat berkati. sore. Bye-bye. Sore. Sore.